Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan ini kita akan membahas tentang alam dan manusia. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang manusia adalah bicara tentang diri kita. Kita bahas terlebih dahulu tentang penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ada beberapa bahasan dalam hal ini. Yang pertama, penciptaan manusia. Manusia pertama Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah liat. Yang kedua, Siti Hawa yang terbuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Yang ketiga adalah manusia yang tidak mempunyai bapak tapi mempunyai ibu, yaitu Isa alaihissalam. Kalau Adam nggak punya ayah dan punya ibu, kalau Hawa punya ayah tapi tidak punya ibu, tapi kalau Nabi Isa punya ibu nggak punya ayah. Dan kita adalah manusia yang mempunyai ayah dan ibu. Itu adalah proses penciptaan manusia. Kita normal. Kenapa? Karena kita melalui fase rahim yang di sana hampir 9 bulan dikandung. Selanjutnya, nama-nama Al-Quran, nama-nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Bashar, yang ketiga yaitu Al-Insan, yang ketiga adalah An-Nas. Al-Bashar, manusia sebagai makhluk biologis. Al-Insan, manusia sebagai makhluk spiritual. Dan yang ketiga yaitu An-Nas, manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya bahasan kita tentang alam dan manusia yaitu potensi manusia itu sendiri. Yang pertama, potensi jasadiah yang fana ini dan sebentar ini. Yang kedua yaitu ruhania, di mana kita bisa bergerak karena ruh yang diciptakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam jasad. Yang ketiga adalah potensi nafsiyah, yang dimana terdiri dari akal, nafsu, dan rohani. Akal berfungsi sebagai berpikir bahwasanya benar atau salah. Kalau nafsu, dorongan, berbeda dengan malaikat, hanya punya akal saja. Kalau hewan punya nafsu saja. Dan kita juga diberikan yang namanya qalb untuk menyeimbangkan yang namanya nafsu dan akal. Selain itu juga kita akan bahas tentang alam manusia. Yang pertama, manusia berada di alam ruh. Seluruh manusia diciptakan ruhnya berbarengan, hanya saja lahirnya beransur-ansur. Selanjutnya yaitu alam dunia. Alam rahim terlebih dahulu selama 9 bulan. Lalu alam dunia antara 60 sampai 70 tahun. Tapi disinilah ya kita walaupun hidup hanya sementara 60 sampai 70 tahun yang dikatakan Rasul, tapi inilah kehidupan yang akan menentukan kita kehidupan di akhirat yang panjang, di mana perjalanan akhirat itu dari mulai kita dibangkitkan sampai menuju surga atau jannah. Kenapa? Karena sebenarnya manusia adalah makhluk surgawi, bukan duniawi. Dunia ini hanya sementara dan hanya tempat singgah saja. Selanjutnya nanti masuk ke alam kubur. Di alam kubur adalah di mana kita menunggu hari kebangkitan.